menginputkan include yeStrong. Setelah itu kita menggunakan using namespace std. Fungsinya supaya kita tidak perlu lagi menambahkan kata std lagi di kalimat codingan berikutnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan struktur data menu yang ada di nomor 4. Nah, di sini ada dua variabel, ada variabel nama dan variabel harga. Variabel nama di sini bertipe data string untuk menyimpan menu makanan ataupun minuman. Dan variabel harga di sini bertipe data integer, fungsinya untuk menyimpan harga dalam bentuk rupiah. Nah, struktur data ini digunakan untuk mempresentasikan setiap item menu yang ada di dalam toko. Kemudian kita masuk ke fungsi tampilkan menu yang ada di nomor 10. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan setiap daftar menu kepada para penggunanya. Kemudian kata tampilkan menu yang ada di nomor 11. Di sini kata tampilkan menu ini fungsinya untuk menampilkan menu, dan yang ada di dalam kurung yang menu-menu array, in jumlah menu itu adalah sebuah parameter yang digunakan untuk fungsi menu array, yang dimana menu array ini berisi informasi tentang setiap menu seperti nama dan harga. Kemudian jumlah menu itu digunakan untuk menunjukkan jumlah total menu yang ada di dalam array. Kemudian yang di nomor 12 yang cout, ini dia ada di dalam loop. Jadi barisan ini akan mencetak setiap menu ke layar. Dan yang di nomor 13 itu loop for, dia ini digunakan untuk mengulang setiap item menu yang ada di dalam array. Nah, variabel i itu digunakan untuk indeks, mengakses setiap elemen dalam array. Fungsi memilih menu. Fungsi ini memiliki tugas untuk meminta pengguna memasukkan nomor menu yang ingin dipesan. In pilih menu, buka kurung, in jumlah menu, tutup kurung. In menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe integer. Pilih menu adalah nama fungsi. In jumlah menu adalah parameter yang menunjukkan jumlah total menu yang tersedia. Parameter ini akan digunakan untuk membatasi pilihan yang bisa dimasukkan oleh penggunanya. In pilihan, deklarasi variabel pilihan untuk menyimpan nomor menu yang dipilih pengguna. Cout, masukkan nomor pilihan, jumlah menu. Menampilkan pesan ke layar meminta pengguna untuk memasukkan nomor pilihan. Sin, pilihan, membaca input dari pengguna dan menyampaikannya ke dalam variabel pilihan. Return, pilihan, mengembalikan nilai pilihan ke pemanggil fungsi. Nah, jadi fungsi pilih menu ini akan menampilkan pesan, meminta pengguna memilih nomor menu, lalu ada membaca input dari penggunanya, dan mengembalikan nomor menu yang dipilih. Selanjutnya ada fungsi hitung total. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan menu yang dipilih dan jumlah yang dipesan. In hitung total menu, menu array, in pilihan, in jumlah pesan. Menu-menu array, in pilihan, in jumlah pesan adalah parameter yang dibutuhkan. Menu, array of struct, menu yang berisi data semua menu. Pilihan, nomor menu yang dipilih pengguna. Jumlah pesan, jumlah item menu yang ingin dipesan. Lalu ada return menu. Pilihan, -1, harga kali jumlah pesan. Menu, pilihan -1. Mengakses elemen array menu dengan indeks pilihan. Karena indeks array dimulai dari 0, kita perlu mengurangi 1 dari pilihan untuk mendapatkan indeks yang benar. Harga. Mengakses anggota harga dari struktur menu yang dipilih ini adalah harga satuan untuk menu tersebut. Jumlah pesan. Mengalihkan harga satuan dengan jumlah yang ingin dipesan untuk mendapatkan total barang atau harga. Nilai hasil perhitungan ini akan dikembalikan sebagai hasil dari fungsi hitung total. Jadi fungsi hitung total akan mengambil data menu berdasarkan nomor yang dipilih. Lalu selanjutnya ada di nomor 31, itu ada inti-main. Jadi inti-main itu adalah kode yang mendefinisikan titik awal dalam sebuah pemrograman. Setelah itu di bawahnya ada garis 2 miring, daftar menu. Jadi itu adalah menu yang ditampilkan semua aset yang telah diinput. Lalu bawahnya ada menu-menu. Ini adalah sebuah deklarasi sebuah array. Jadi setiap elemen dalam array ini mempresentasikan satu menu makanan yang terdiri dari string untuk menu dan integer untuk harganya. Lalu ada beberapa menu-menunya, contohnya ada nasi goreng dan mie goreng dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu elemen dalam array menu. Di sini kita menginisialisasikan sebuah objek menu dengan nama
dan harganya. Lalu ada inti jumlah menu sama dengan sys of menu atau sys of menu sama dengan 0. Jadi baris ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam array menu. Jadi sys of menu memberikan ukuran total array dalam byte, sedangkan sys of menu sama dengan 0 memberikan ukuran satu elemen dalam byte-nya. Lalu ada inti total harga sama dengan 0. Itu adalah variabel total harga digunakan untuk menyimpan total harga dari semua item yang telah dipilihnya oleh penggunanya tersebut. Lalu ada bool keluar 9 files. Jadi variabel keluar biasanya digunakan sebagai flag untuk mengontrol kapan program ini harus berhenti dan kapan harus dilanjutkannya. Selanjutnya adalah while yang variabel keluar yang digunakan untuk keluar dari sebuah loop. Selanjutnya adalah sistem CLS yang mana berfungsi sebagai bersih layar konsol. Nah, ini hanya berfungsi untuk Windows saja. Kemudian pada baris 47 di situ juga terdapat tampilkan menu yang mana berfungsi untuk mengambilkan daftar menu kepada para pengguna. Kemudian di bawahnya ada variabel pilihan yang bertipe data integer yang mana di situ juga ada pilih menu yang digunakan untuk minta para pengguna memilih salah satu dari daftar menu yang telah disediakan. Ada blok kode nomor 40, di situ ada pernyataan if else, yaitu program memeriksa apakah pilihan pengguna valid atau tidak, yaitu dengan rentang menu adalah satu atau lebih dari daftar menu yang telah disediakan. Kemudian di bawahnya ada variabel jumlah pesan yang mana bertipe data integer yang dideklarasikan untuk menyimpan jumlah item yang akan atau jumlah item menu yang akan. Kemudian pada blok 50 di situ terdapat variabel total harga yang dalamnya terdapat hitung total yang akan menghitung semua pesanan pengguna berdasarkan pada menu, kemudian pilihan dan jumlah menu yang akan dipesan. Hasil dari penjumlahan tersebut akan ditambahkan pada total harga. Dan selanjutnya else yang mana apabila pengguna menginputkan daftar menu di luar dari daftar menu yang telah tertera pada program, maka program akan mengoutputkan pilihan tidak valid. Di sini ada card pilih. Di sini kita bikin variabel pilih untuk menyimpan jawaban pengguna, entah itu Y atau N. Y itu untuk ya dan N untuk tidak. Nah, selanjutnya ada chord dengan keterangan ingin memesan lagi dan ada pilihan Y atau N. Ini tuh pertanyaan, mau pesan lagi kan nih? Jawabannya bisa Y untuk ya dan N untuk tidak. Selanjutnya ada cin pilih. Komputer nunggu input dari pengguna dan simpan jawaban mereka di variabel pilih. Selanjutnya ada keluar, pilih Y kecil dan pilih Y besar. Di sini dicek kalau jawaban kamu bukan Y kecil atau Y besar, berarti pengguna nggak mau pesan lagi. Jadi variabel di set ke true artinya keluar dari loop atau pengulangan. Kemudian ada sistem CLS. Ini kayak ngebersihin layar konsol biar tampilannya lebih rapi. Kalau di Windows ini kayak nge-refresh halaman konsol. Nah, selanjutnya ada chord dengan keterangan total harga. Itu tuh kalau kamu udah selesai pesan akan muncul total harga pesanan kamu. Nah, selanjutnya ada chord dengan keterangan terima kasih. Itu tuh sebagai penutup mengucapkan terima kasih. Kemudian ada read on 0. Ini tandanya program udah selesai dijalankan. Selanjutnya ada hasil dari codingan tersebut. Hasil dari codingan tersebut sudah menampilkan menu beserta harganya. Kita bisa membeli atau memesan pesanan yang kita mau pilih. Misalnya aku mau nasi goreng di sini. Terus enter. Nasi gorengnya 2. Nah, total harga saat ini adalah 36.000. Ingin memesan lagi, yes atau no, iya atau tidak. Jika iya, pencet Y. Lalu tinggal pilih yang mana yang ingin dipesan. Misalnya ayam bakar. Masukkan jumlah pesanan sesuka hati, misalkan 3. Apakah ingin memesan lagi? Yes. Enter. Lalu misalnya ingin mesen es teh. Masukkan jumlah pesanan 3.
total harga saat ini. Ingin memesan lagi? Jika sudah selesai membeli pesanan, di situ akan muncul total harga pesanan yang kita beli atau yang kita pilih. Ini adalah flowchart dari kelompok kami. Di sini ada start, input menu makanan, memilih menu. Jika kita ingin memilih menu lagi, kita ke yes, lalu kita kembali ke menu. Jika kita tidak ingin memilih lagi, kita ke no, dan di codingan tersebut akan langsung memunculkan total harga, lalu kita tinggal mengambil makanan dan selesai. Terima kasih.